He's given. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord. Shalom anak-anak ibu sekalian, selamat pagi. Berjumpa kembali pada ibadah kita kali ini. Ibu harapkan semuanya anak-anak ibu yang ada di rumah agar lebih lagi semangat dalam mengikuti ibadah kali ini. Sebelum kita memulai, mari kita saat teduh dimulai. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Anak-anak ibu sekalian, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian kita, Give Thanks.
ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak kami ya Bapa. Berikan hati dan pikirannya dalam mengikuti ibadah kali ini. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak ibu sekalian, kita tahu firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Dan janji-janji Tuhan merupakan terang bagi jalan-jalan kita. Untuk itu, buat anak-anak ibu semuanya, agar lebih sungguh-sungguh lagi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, terutama mendengarkan firman Tuhan yang akan sebentar lagi kita dengar. Mari kita angkat lagu pujian kita, firman Tuhan pelita bagi kakiku. mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Haris Jadian. Untuk itu, buat anak-anak ibu, mari kita angkat lagu pujian kita, Aku Mengasihi Tuhan.
Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah hari ini. Dan saya percaya kita semua penuh dengan berkat Tuhan yang sudah Dia curahkan dalam kehidupan kita dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Kita akan belajar bagaimana kita sebagai pemberita Injil yang diberikan Tuhan kekuatan walaupun banyak tantangan yang kita hadapi. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama hari ini untuk bersama dalam ibadah. Dimanapun kami berada secara virtual, kami juga boleh memuji, menyembah Engkau Allah yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berikan firman-Mu dan hikmat bagi kami ya Tuhan, supaya kami boleh belajar melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, baik. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita penguatan, di mana kebenaran firman Tuhan ini telah teruji, dan kebenaran firman Tuhan ini hari ini hadir di hadapan kita bersama-sama dengan kita, yaitu dengan satu tema, beritakan Injil walau banyak tantangan. Dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari kita perhatikan bersama-sama dan kita membacanya. Yuk. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui semuanya. Itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Ya, orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya, datang kepada Paulus di kota Athena maksud. Nah, setelah Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, di mana sebelumnya dia berusaha untuk mau membunuh orang-orang Kristen, ya, dia menerima surat perintah untuk membunuh orang-orang Kristen. Tetapi dalam perjalanan dia ditangkap oleh Tuhan, mengalami kebutaan. Dan pada satu saat dia melihat cahaya yang besar, lalu dia bertanya, siapakah engkau? Dia berkata, akulah Yesus yang engkau kejar-kejar. Pada saat itu juga dia diperintahkan untuk bertemu kepada rumah seseorang, dan juga di sana dia mengalami kesembuhan, dan akhirnya dia bertobat. Dari namanya Saulus menjadi Paulus, seorang pemberita Injil yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari sanalah dia menginjili dan melihat satu pribadi yang sungguh baik, yaitu yang bernama Timotius. Masih muda waktu itu. Itulah seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12.
Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Tapi engkau harus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang terus menjadi pesan baginya. Dan itu yang diingat oleh Timotius. Dan akhirnya mereka selalu beriringan. Dan jumpa lagi dengan Silas. Mereka ini adalah 3 orang yang sungguh sangat dahsyat untuk melakukan perkabaran. Namun ketika mereka berada di Berea, ya, orang-orang di Berea itu orang Yahudi juga. Dan mereka juga belum percaya Yesus. Cuman mereka sudah menerima firman, ya, menerima perkataan-perkataan dengan segala kerelaan hati. Bahkan setiap hari dikatakan di situ, mereka meneliti kebenaran firman Tuhan itu, apakah semuanya itu benar demikian. Tadi sudah kita baca dan ini juga ungkapan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi Tesalonika mengacu kepada orang Yahudi Berea yang juga belum Kristen, ya. Di sana juga belum Kristen, di Tesalonika juga belum Kristen, di Berea juga mereka belum Kristen. Tapi uniknya di Berea ini diberitakan firman Tuhan, mereka menyelidiki dan melihat kebenarannya. Sehingga ada di antara mereka yang menjadi orang percaya. Dan bukan hanya orang Yahudi yang sudah bertobat sana menjadi Kristen, tapi juga ada perempuan-perempuan dan laki-laki terkenal dan orang Yunani. Nah, Injil mulai terbuka, Injil mulai tersebar. Sehingga semua mereka boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kita dapat terbuka untuk ide-ide yang baru. Ya, ada mungkin yang kita tahu, yang baru, tetapi kita tidak boleh menelannya bulat-bulat. Kita harus meneliti kebenaran ide-ide itu, meneliti kebenaran apa yang terjadi sesuai dengan ajaran Alkitab. Jadi orang Yahudi yang ada di Berea, mereka mempunyai kelebihan. Kenapa? Karena mereka menerima Injil itu, firman itu dengan hati terbuka, ya, dengan kerelaan hati. Sehingga mereka belajar, oh iya rupanya. Oh, doa biadi. Benar rupanya Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia. Yang dulunya Yesus itu dianggap pemberontak, tetapi ketika diberitakan Injil dan mereka mengalami perjumpaan melalui Injil itu, mereka pun sudah mulai bertobat. Inilah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Gangguan-gangguan yang terjadi di sana, ya. Orang-orang Yahudi dari Tesalonika rupanya dengar, wih, sekarang ini si Paulus, Silas, dan Timotius dari tempat kita di Tesalonika ini, mereka rupanya pergi ke Berea. Maka pergilah mereka ke kota Berea dengan menyebarkan, tidak benar itu apa yang dibilang. Agama kita, ajaran Yahudi itulah yang benar. Ini yang diajarkan adalah orang pemberontak, dia orang yang disalibkan, dia orang yang dicuri oleh murid-muridnya. Inilah mereka beritakan berita hoax ini, sehingga mulailah ada keresahan di kota Berea. Namun apa yang terjadi? Orang-orang yang diajarkan firman Tuhan oleh Paulus, Timotius, dan juga Silas di kota Berea, mereka tetap tekun mendengar, mempelajari, menggali kebenaran firman Tuhan itu, sampai mereka menemukan apa sih sebenarnya yang menjadi inti daripada firman Tuhan itu. Sehingga karena mereka tidak mau ada keributan antara orang Yahudi yang datang dari Tesalonika dengan orang Yahudi yang tinggal di kota Berea, mereka mengantar Paulus untuk pergi ke tepi laut dan mereka berlayar menuju Athena. Di sanalah dia juga memberitakan Injil dan juga menaburkan kebenaran firman. Nah, adik-adik, bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah memberitakan Injil. Injil tetap tersebar. Kalaupun bukan saya yang menyebarkan, pasti lagi ada orang lain yang menyebarkan firman Tuhan ini. Injil adalah
gospel. Gospel adalah good news. Good news adalah kabar baik. Kabar baik yang bukan hanya sekedar memberikan kita gembira, lalu memberikan kita rezeki yang sesaat. Tidak. Tetapi everlasting. Tidak berkesudahan selama-lamanya. Sekali kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seumur hidup kita ada di dalam naungan kasih sayang Tuhan. Itulah yang mereka lakukan. Paulus mendidik Timotius, mendidik juga Silas, supaya mereka menjadi orang-orang yang kuat untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada dan kemanapun mereka akan pergi. Nah, ini adalah merupakan sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ketika mereka memberitakan Injil, tidak semua mereka diterima. Bahkan ada yang menolak, ada yang mengejar-ngejar, bahkan ada yang menghukum mereka, ada yang melempar mereka, ada yang membuli, ada yang tidak senang pada mereka. Ada yang mengganggu acara yang mereka pimpin, sehingga menjadi kegaduhan. Ya. Jadi tidak semua apa yang diberitakan itu tentang Injil yang sudah bagus 100% pun, tidak semua orang mau menerimanya. Dan terbukti hari ini mereka tidak menerima dari apa yang kita baca dalam firman Tuhan. Namun satu hal yang harus kita ingat adalah Injil tetap tersebar. Mungkin ketika Anda, ketika saudara, ketika kita mau melakukan yang benar, mau memberikan kesaksian tentang pertolongan Tuhan yang kita terima, mau menceritakan betapa indahnya Tuhan itu menuntun kita, terutama dalam masa COVID ini banyak sekali persoalan, mulai dari masalah keuangan sampai ekonomi yang carut-marut, pendidikan yang kacau balau, mungkin banyak lagi pergumulan kita. Dan ketika kita katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong kita, tidak semua orang menerima kita. Bahkan ada yang mungkin mengejek, alah kamu karena begini, karena begitu. Nah, ini akan membuat kita ganggu, ini akan membuat kita resah, ini akan membuat kita gundah gulana. Sehingga mungkin saudara tidak akan mau lagi memberitakan Injil, mundur atau paling tidak stop. Tapi kalau stop bahaya juga. Yang stop biasanya lambat laun, mundur dia. Ya. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh memberitakan Injil itu, banyak tantangan, dia semakin bersikukuh, bersungguh-sungguh, semakin menyerahkan diri dan hidupnya kepada Tuhan, maka dia akan melakukan pekabaran Injil itu dengan sebaik-baik. Contoh seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Berea. Mereka tahu bagaimana kegaduhan yang bakal terjadi. Mereka tahu bagaimana kalau mereka itu nanti berdebat. Mereka ini kan orang yang belum percaya pun, tapi sudah belajar firman Tuhan. Menerima firman dengan kerelaan hatinya. Beda dengan orang Tesalonika yang datang menebar isu itu. Sehingga ketika itu orang-orang di Berea berpikir, tidaklah baik kalau kita ribut karena tidak sesuai dengan Injil, maka dia menyuruh Paulus supaya menyingkir dulu, pergi ke tempat lain. Dan akhirnya mereka antar sampai ke Athena. Dan di Athena dia mengabarkan Injil serta menyuruh kembali supaya Paulus dan Silas kembali membantu dia di sana. Kenapa? Karena dia yakin orang-orang di Berea sudah cukup paham, sudah cukup kuat untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi sama seperti Boksu percaya, ketika kamu semua sudah mengenal firman Tuhan dan hidup di dalamnya, maka Boksu yakin kamu juga akan bisa menjadi saksi-saksi kebenaran dimanapun engkau berada. Jangan katakan, aku ini masih muda Boksu, aku ini masih pelajar. Tidak. Semua kita bisa dipakai Tuhan. Dan kita berdoa supaya Injil yang kita beritakan, baik melalui kesaksian, baik melalui pengalaman hidup, baik melalui prestasi-prestasi yang kita terima, baiklah itu kita seperti benih yang menaburkan di lahan yang subur, dan dia akan tumbuh dengan suburnya dan berbuah-buah setiap pada musimnya. Sehingga Injil itu akan terus tersebar. Mungkin kita ditolak, mungkin kita diejek, tapi ingat orang-orang Berea,
tidak melawan dengan kekerasan. Apabila mereka sebenarnya berdebat karena mereka lebih memahami isi firman Tuhan itu, saya yakin orang-orang Berea akan menang. Tetapi bukan itu yang mereka ambil. Bukan itu yang mereka pilih. Mereka pilih jalan damai. Peacemaker. Jadi ketika mereka tetap sebagai peacemaker, pembawa damai, maka Injil itu juga akan terus diberitakan. Injil itu juga akan terus disampaikan kepada sesiapa saja yang mau menerima Injil itu sendiri. Saya percaya pada hari ini, walaupun mungkin sulit bagimu untuk mengerti, tapi ingatlah, Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil kepada siapa saja. Firman Tuhan mengatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Luar biasa firman Tuhan. Jadi ketika kita sekarang ini mau menjadi saksi-saksi Injil, memberitakan Injil yang sudah kita terima melalui kehidupan kita setiap hari, nanti orang melihat, oh rupanya dia anak Tuhan. Inilah baru benar seorang yang memberitakan Injil melalui kesaksian hidupnya setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, hambamu sudah selesai berbicara. Tetapi hamba yakin semangat firman Tuhan ini terus ada di dalam hati kami. Bahkan semakin hari akan semakin luar biasa. Menolong kami supaya bisa mengerti bagaimana kami sudah diselamatkan. Dan membuat kami juga supaya tetap selamat di dalam tangan kasih Tuhan saja. Mari Bapa, lindungi, berkati kami supaya kami semua boleh tinggal di dalam terang kasih Tuhan saja. Anugerahi kami dengan kekuatan supaya Injil ini boleh tersebar. Dan kami walaupun diejek atau ditolak, kami tetap seperti orang-orang di Berea mempunyai kesabaran, tidak melawan dengan kekerasan, bahkan justru menjadi peacemaker, pembawa damai. Hambamu berdoa untuk setiap orang yang berada di dalam acara ini sekarang, biarlah mereka juga mempunyai komitmen untuk memberitakan Injil selama hidup mereka dan menjadikan pemberitaan Injil menjadi gaya hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kasih karunia Allah Bapa dan pertolongan dari Roh Kudus serta penyertaan Allah Bapa dalam kehidupan kita di dalam kasih Tuhan Yesus, itu yang selalu menuntun kita kemanapun kita berada. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di sini. Berkatilah kami hari ini dan seterusnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.